Kalau mau ada orang yang mau ngambil benefit dari sepak bola, tolong yang dilakukan adalah berilah nilai tambah ke sepak bolanya, bukan sepak bola yang memberikan nilai tambah untuk Anda yang berkepentingan politik. Itu hanya bisa menampung 800 parkir mobil. Harus ada kombinasi antara penggunaan transportasi publik dengan penggunaan kendaraan pribadi. Halo, selamat datang di Siniar Prakata, siniar yang akan bahas tentang kebijakan publik di Jakarta dan di Indonesia. Nah, mungkin kalau udah ada yang pernah dengar nonton videonya, udah tahu lah isi Siniar Prakata ini akan bicara tentang apa. Tapi kali ini saya akan bicara sebuah kejadian yang sangat ramai beberapa hari terakhir dan ada hubungannya sama kebijakan publik. Nah, pertama yang akan saya bicarakan adalah apakah Jakarta International Stadium itu tidak sesuai dengan standar FIFA. Kita akan bahas di episode kali ini. Dirangkum dari berita satu, portal berita satu, PSSI mengungkapkan alasan Jakarta International Stadium gagal menjadi tempat pertandingan antara timnas Indonesia melawan Curacao. Infrastruktur belum 100%, area drop-off tim belum maksimal, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter yang menumpuk di utara mungkin yang bukan udara. Concourse timur belum bisa digunakan, perimeter tribun perlu pengkajian ulang, pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh, sarana pendukung belum memenuhi standar, kantung parkir belum memenuhi standar untuk stadion di Indonesia. Transportasi umum masih sangat terbatas. Akses menuju stadion belum sesuai standar. Akses yang mana? JIS hanya bisa menampung parkir sekitar 800 unit kendaraan roda 4. Pintu masuk stadion hanya satu pintu sehingga dikhawatirkan jika bersamaan keluar akan menciptakan penumpukan. Ketiga, biaya sewa stadion yang tinggi. PSI mengungkapkan bahwa biaya sewa stadion yang tinggi jadi salah satu faktor hambat tim sekelas Persija Jakarta pun lebih memilih stadion di Bekasi. Nah, kita akan jawab satu-satu. Terlepas dari misalnya yang lain gitu, saya akan bahas pertama. Ini yang menurut saya jadi hal yang paling lucu dalam perdebatan tentang kenapa JIS tidak bisa dilaksanakan tidak bisa jadi tempat pertandingan FIFA Matchday. Bahwa pihak asosiasi sepak bola bilang bahwa JIS itu hanya bisa menampung 800 parkir mobil. Yang perlu diketahui bahwa Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dalam FIFA Stadium Guideline dalam FIFA Guideline halaman 30, for stadium development project in any given region, there are likely to be government policies that promote a certain balance between public and individual transport, referred to as a modal share. Gimana cakupan pelayanan transportasi publik. Detailnya bisa cek di video saya yang lain, itu adalah tentang BRT sama transportasi Jakarta sudah di arah yang benar. No matter where the stadium is proposed, a transport assessment will be required to establish how the envisaged modal split might influence the choice of site location and whether the existing transport network requires any upgrades or not. Any such transport assessment should deal with the impact of increased traffic in weather form on the evaluated location and its regular traffic. Ideally, the master plan for the site may facilitate the shared use of public transport or car parking facilities with other functions. This helps to promote multifunctional use, irrespective of whether a matchday takes place or not. The master plan for the stadium site should include the vehicular routes into and within the venue to ensure its effective operations. FIFA dalam guideline-nya itu sudah bilang bahwa harus ada kombinasi antara penggunaan transportasi publik dengan penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa digunakan untuk multi-purpose activity, di mana pelaksanaan misalnya dalam konteks tidak ada pertandingan, parkir mobilnya bisa dipakai untuk orang
datang ke stadion, berkunjung dalam contoh stadion lain di belahan dunia lain, misalnya datang ke museum dan segala macamnya gitu. Tapi ketika pelaksanaan pertandingan memang tidak perlu ada akses kendaraan pribadi dan didorong untuk menggunakan kendaraan umum. Di section 4, bagian tentang master plan, karena yang tadi kan ada bagian tuh, section 1.4. Successful stadium project and master plan often share key themes of or strategic decided at the outset of the project and may include the following. Engaging with local private and public transport providers to quantify and determine the impact that any stadium development will have on the transport network. Jadi stadion itu harus ada dalam jangkauan jaringan transportasi publik di kota tersebut gitu. Jadi jangan sampai pembangunan stadion itu terpisah dari transportasi publiknya. Making access to the stadium for all spectators as inclusive, efficient, and effortless as possible. Yang mana inclusive, efficient, effortless as possible salah satunya adalah transportasi publik. Yang mana lewat pembangunan Jakarta International Stadium, Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengadakan rute Transjakarta yang baru. Itu dari Pasar Senen ke Jakarta International Stadium. Lalu selain itu sedang dibuat pembangunan stasiun komuter lain untuk menjadi stasiun Jakarta International Stadium selain ada stasiun Ancol yang jaraknya kira-kira 2 km dari lokasi Jakarta International Stadium. Ya 2 km kalau jalan kaki sebenarnya nggak terlalu jauh ya, 15-30 menit, which is oke-oke aja menurut saya. Itu dia. Aneh sekali. Kenapa alasannya adalah nggak ada kapasitas parkir. Jangan-jangan emang nggak dibaca. Karena di FIFA Stadium Guideline itu tidak disebutkan kewajiban penyediaan parkir untuk penonton biasa. Yang diwajibkan untuk parkir itu pertama untuk VIP dan VIP. Tentunya ini kan orang-orang penting ya gitu. Bisa jadi dia member klub dan segala macamnya, atau pemerintah dan segala macamnya, presiden klub dan segala macamnya, sehingga perlu disediakan parkir untuk VIP dan VIP. Untuk penonton yang aksesibel. Dalam FIFA Stadium Guideline diatur bahwa paling tidak ada 30% parking itu yang harus disediakan oleh stadion untuk penonton yang punya disabilitas gitu, penonton difabel. Aksesibel parkingnya adalah 30%. Sedangkan di Jakarta International Stadium ada 800 lot parkir yang dimana 180-nya ada disediakan 180 kursi untuk teman-teman difabel. Jadi kalau misalnya kita bicara 30% harusnya ada dan cukup. Selain itu, selain untuk aksesibel, teman-teman difabel juga diwajibkan untuk penyediaan parkir bagi media, tentu saja dong, cukup ada di lapangan dan tim gitu ya, bis dan segala macamnya. Selain juga ada parkir yang disediakan untuk bus-bus dari supporter yang akan datang ke lokasi stadion gitu. Jadi bukan kendaraan pribadi. Jadi semuanya itu disediakan untuk supporter yang datang bawa bus dari luar kota, tim tamu dan segala macamnya. Gitu. Itu kaitan sama parkir. Lalu benar nggak sih di tempat lain stadionnya menyediakan tempat parkir yang banyak gitu? Mungkin nggak apple to apple kalau saya bandingkan dengan stadion yang dibangun bukan oleh buruh Hapol. Nah, stadion yang dibangun oleh buruh Hapol namanya Tottenham Hotspur Stadium. Di website-nya, kalian bisa lihat. Di website-nya, no parking. There is no parking available for general admission fans at the stadium.
The road closures also mean that if you choose to travel by car, you will not be able to exit any car parking facility within road closure area for 1 hour after the final whistle. Therefore, in most cases, we discourage fans from driving to the stadium. So please explore your public transport option before traveling. Tottenham Hotspur Stadium, salah satu stadion dengan kapasitas terbesar dan terbaru di Eropa, pendekatannya sudah no parking. Lalu kenapa di Indonesia itu kita harus mikirin, harus ada parkir buat sekaligus sekian penonton dan segala macamnya. Argumentasinya pasti gini, itu kan di Eropa, Indonesia kan punya budayanya sendiri. Kalau itu kebudayaan yang bagus, penggunaan transportasi publik, kan harusnya didukung. Bener nggak? Emang sejak kapan kita merasa penggunaan transportasi publik adalah kebudayaan yang buruk? Jangan-jangan karena kita terbiasa pakai kendaraan pribadi. Makanya kita bilang bahwa penggunaan penyediaan parkir itu harus banyak. Karena kita nggak terbiasa pakai kendaraan umum. Nah, lalu ada yang menarik lagi. Per hari ini juga, ini saya lihat dari tweet dari regista.co, FIFA tahu nggak kalau di sekitarnya JIS ada kereta api, pemukiman padat penduduk, jalan sempit, dan tak ada kantung-kantung parkirnya. Itu yang bagi kami saat ini belum sesuai dengan karakter supporter Indonesia. Lagi-lagi, dalam FIFA Stadium Guideline, ini FIFA Stadium Guideline. Ya, bukan saya. Poin 1,4 Master Plan. A stadium needs to benefit their local communities. To need consider further that a stadium plays in its wider context in vital in terms of justifying the natural and financial resource required. This high-profile project should be role model to positive urban development and regenerations, underpinned by cohesive and integrated master plan. In this context, stadium can be means to fulfilling pre-existing ambitions such as healthier communities or the hosting of specific global events. The aim should be ensure that a stadium can deliver value of public money, long-term private investment, and most importantly, popular sport. A team of any size and capacity has an influence on the immediate surrounding and neighborhood. Di FIFA Stadium Guideline sudah bicara tentang pembangunan stadion atau stadion itu harus inklusif, harus melibatkan lingkungan di sekitarnya. Nanti tawuran apa segala macam. Tahu nggak kalau River Plate Stadium, di mana salah satu supporter yang paling dalam tanda kutip ganas itu kan di Amerika Latin. River Plate Stadium, di mana saingan adalah Boca Juniors, stadionnya dibangun dekat dengan pemukiman. Belum lagi di tempat lain gitu. Kalau teman-teman cek stadion-stadion yang ada gitu, tadi di Goodison Park itu sebelahan dengan Kuningan. Lalu San Siro juga dekat sama komplek Kuningan gitu. Agak terpisah tapi dekat gitu. Tapi paling tidak kan gini, kalau concernnya tawuran, ya tawurannya yang dihilangkan. Kan asosiasi, masa nggak bisa ngilangin tawuran? Jangan nggak tahu caranya. Anyway gitu. Jadi memahami sebuah stadion dan konteksnya dan FIFA itu harus jelas menurut saya gitu. Menurut gue harus jelas gitu. Sehingga kita tahu nih kita mau mengadres masalah yang 2 poin. Itu baru 2 poinnya. Tadi yang parkir, lalu kaitan sama kedekatan dengan masyarakat sekitar. Lalu yang lain-lainnya kayak apa yang lainnya kan disebut kayak tadi mana ya? Kayak ini nih, semua yang ada di
apa semuanya ada di apa yang di berita saya pakai infografis berita satu yang tadi teman-teman bisa lihat juga. Itu sebenarnya apa namanya bukan hal yang standar FIFA, bukan hal sorry bukan hal yang standar FIFA, tapi maksudnya bukan hal yang itu review yang dilakukan oleh PSSI, oleh asosiasi ya dalam hal ini, atau penyelenggara pertandingan, karena kan FIFA Matchday itu dilakukan sama asosiasi lokal, misalnya sama Indonesia, bukan sama panitia IO-nya gitu ya, panitia FIFA-nya. Kayak misalnya Piala Dunia U20 yang inspeksi datang ke Jakarta kan, datang ke Indonesia memverifikasi 6 stadion itu kan dari FIFA-nya gitu ya. Kalau ini kan juga FIFA Matchday berarti yang menyelenggarain adalah apa namanya? Nah, FIFA Matchday yang menyelenggarain adalah asosiasi atau penyelenggara. Jadi asesmen terhadap pertandingan itu dilakukan sama penyelenggara lokal gitu, lokal komitinya, operating komitinya gitu, bukan sama FIFA langsung. Sebenarnya dengan asistensi mereka, tapi penyelenggara kan lokal. Nah, kayak misalnya area drop off belum maksimal, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan, bla 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 bla. Dalam FIFA Stadium Guideline itu nggak diatur, nggak ada aturan yang jelas yang bicara tentang drop off tim apa segala macam itu harus bentuknya seperti apa dan gimana. Tapi di di FIFA Stadium Guideline ini yang dipastikan adalah bahwa alur pemain masuk dan turun dari bis tim itu tidak boleh bercampur dengan penonton, nggak boleh bercampur dengan penonton dan lain-lainnya gitu ya. Tapi tetap ada mix zone gitu, tetap ada mix zone di mana penonton sama pemain itu bisa interaksi gitu. Tapi paling tidak dibatasi, jadi nggak ketemu sama penonton dengan di general admission gitu kira-kira. Sehingga nggak pernah ada intervensi dan lain-lainnya. Kalau teman-teman ngecek di Eropa juga nggak perlu bis turun langsung masuk ke ruang ganti gitu, berhenti di di barikade dan segala macamnya, memastikan bahwa pemain bisa akses ke akses ke locker roomnya itu secara aman, nggak ada ngelewatin, nggak berbahaya, nggak harus loncat-loncat atau licin atau apa gitu ya, nggak diatur. Tapi yang diatur adalah bahwa akses pemain dari bis itu terpisah dari akses lain, dan itu kan ngatur sirkulasi, ngatur mana bis masuk, mana orang keluar, pagernya gimana, ada pengamanan dan segala macamnya, bukan infrastruktur yang ansih gitu. Itu kan sirkulasi orang. Terus dibilang bahwa pintunya bercampur satu dan segala macamnya, bla 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 bla. Saya boleh sombong ya. Saya itu nonton pertandingan antara Juventus sama Inter, derby di Italia di San Siro langsung. Penonton home and away gitu, Juventus itu dibatasi yang datang. Bukan dalam arti ikut berbaur sama supporter Inter gitu. Saya datang sama supporter Inter segala macam. Tapi mereka dibatasi berapa kuotanya disediakan. Mereka naik bus sama-sama dari Turin, datang ke San Siro, dikawal, ditaruh di atas utara apa selatan ya, lupa saya, kurva selatan di atas. Dan lagi pertandingan derby antara Inter sama Milan ya nggak dipisah. Maksudnya nggak dipisah tuh, mereka tetap pakai akses transportasi yang sama gitu. Yang nggak tahu orangnya karena udah nggak segitunya, nggak sebrutal itu gitu, udah nggak sebrutal itu. Maksudnya karena asosiasinya tegas gitu ya, punya cita-cita untuk mengurangi lah hal-hal yang kayak gitu. Dan
apalagi dalam konteks FIFA Matchday Indonesia lawan Kurakau, emang ada fans Kurakau yang bakal nonton ke Jakarta. Coba kita cek, emang kita tahu Kurakau siapa sebelum ada pertandingan ini? Saya aja baru tahu begitu ada bilang Kurakau. Yang lain memang ada. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Kurakau, coba kita cek. Kurakau itu lokasinya di South America. Dia merupakan adalah bagian dari Kingdom of Netherlands di benua Amerika. Saya nggak yakin tuh ada penontonnya yang bakal datang nonton. Paling itu bakal isinya orang Indonesia semua yang nonton. Jadi kenapa harus bingung mikirin antara ada fans lawan dan fans lokal yang ketemu? Kan nggak ada. Bener nggak? Bener. Sehingga yang perlu dipikirin adalah sirkulasi orang kalau itu 80.000 orang datang. Nah, kan kapasitas itu bisa dibatasi. PSSI mau buka berapa? 60.000. Ya udah, kan udah terpakai nih beberapa kali. Ada pertandingan percobaan terakhir itu yang Persija Conburi itu kan banyak. Sampai itu buka sampai tier 2 ya. Tier 3 kebuka tapi nggak terlalu banyak. Belum lagi itu ada panggung. Tapi ya itu mungkin sekitar 40.000 sampai 50.000 lah yang datang. Biasa-biasa aja, nggak ada yang rumit gimana-gimana gitu. Gitu. Itu aja deh. Maksudnya kalau kayak pagar kurang kuat kan bisa diperkuat. Kalau ada konkurs timur belum bisa digunakan gitu. Ya kenapa nggak bisa digunakan secara itu signifikan banget kah? Gitu. Jangan-jangan nggak terlalu signifikan gitu buat pertandingan level Indonesia sama Kurakau, kecuali Indonesia lawan Argentina gitu misalnya. Atau Persib lawan Persija gitu misalnya. Atau apapun, tapi kan maksud saya adalah apapun alasannya silahkan. Maksudnya gini, mau dimanapun tempat pertandingannya silahkan, tapi ya mbok jangan merendahkan hasil kerja orang gitu. Nah, kadang-kadang kita itu lebih sering untuk mengambil keputusan, menilai pekerjaan orang karena kita nggak ngerti. Padahal kita nggak ngerti. Padahal udah diatur yang ada di atasnya. Padahal FIFA udah ngatur bahwa kalau mau bangun stadion itu harus inklusif, transportasi publik sustainable buat kepentingan masyarakat semuanya. Gitu. Baik lagi, kalau nggak ngerti baca dulu, pahami dulu yang terupdate itu seperti apa, pendekatannya mau kayak gimana, cita-cita negaranya mau kayak gimana, yang bagus tuh maunya apa. Kalau memang gini, kalau misalnya ada orang yang mau ngambil kepentingan politik dari sepak bola, menurut saya nggak apa-apa, baik-baik aja, karena dalam sejarah sepak bola di belahan dunia manapun selalu ada kisah politik di belakangnya, perang segala macamnya dan lain-lain gitu. Maksudnya perang antar supporter dan segala macam biasanya ada politik di belakangnya. Misalnya Milan yang dulu fascism, Inter yang dulu internasionalis gitu, untuk sebagai kontra dari fasisme yang ada di kota Milan gitu, misalnya AC Milan gitu. Terus misalnya River Plate dan segala macamnya. Kalau baca buku Franklin Furr itu jelas banget tuh banyak banget secara politik, sejarah, histori sosial politik tentang sepak bola. Dan kalau mau ada orang yang mau ngambil benefit dari sepak bola, tolong yang dilakukan adalah berilah nilai tambah ke sepak bolanya, bukan sepak bola yang memberikan nilai tambah untuk Anda yang berkepentingan politik. Kalau Anda mau ngambil benefit politik dari sepak bola, ya bangun stadion yang bagus, bangun stadion yang inklusif, bangun stadion yang ramah untuk keluarga dan anak, bangun stadion yang terkoneksi dengan transportasi publik. Stadionnya udah ada, transportasi publik yang Anda bikin. Hubungkan ke Pakansari, hubungkan ke Jalak Harupat, hubungkan ke GBLA transportasi publiknya. Atau bikin kompetisi sepak bola kelompok umur yang mapan dan berkualitas.
sehingga anak-anak muda Indonesia yang punya cita-cita jadi pesepak bola bisa menjalankan sepak bola dengan baik dan benar untuk jadi bibit dari timnas di masa depan supaya timnas bisa berprestasi. Bikin liga yang berkualitas dengan sponsorship yang benar. Jangan ngambil sponsorship dari BUMN. BUMN biarkan dia memberikan sponsorship untuk kelompok umur. Ya kalau sepak bola profesional kelas 1 nggak usah BUMN lah. Ada sponsor swasta yang lain. Mampu nggak nyari sponsor swasta yang lain untuk membiayai Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Piala Indonesia? Kasih benefit buat sepak bola, bukan Anda yang mau jadi politisi ngambil benefit dari sepak bola. Sepak bola yang ngasih benefit positif buat Anda. Buat apa? Gak ada gunanya kalau kayak gitu. Kasihlah benefit buat sepak bola. Kalau Anda layak, udah ngasih benefit, ya mau dipolitisir monggo lah silahkan. Udah bikin timnas udah prestasi, udah bikin sistem yang bagus, udah bikin stadion yang bagus, terkoneksi dengan transportasi publik, menyediakan lapangan sepak bola buat masyarakat. Udah itu lakukan semua, bolehlah ngambil benefit dari politik. Benefit politik dari sepak bola gitu. Karena kebijakan-kebijakan tadi kan kebijakan-kebijakan politik gitu. Jadi nggak apa-apa menurut saya. Tapi sekali lagi, jangan sepak bola yang Anda ambil manfaatnya untuk kepentingan Anda sendiri. Itu aja. Terakhir, baju Stadion Jakarta, ada JIS, ada Stadion Menteng, ada Stadion Lebak Bulus. Itu bisa Anda dapatkan di Cerita Orang Dalam, Tokopedia Cerita Orang Dalam, Toko Orang Dalam. Bisa beli di situ. Lumayan buat koleksi. Ini stadion-stadion yang dipakai Persija di Jakarta. Nggak ada stadion Tugu. Makanya adanya Menteng, Lebak Bulus, sama Jakarta International Stadium. Sampai jumpa. Nonton terus video-video saya yang lainnya supaya saya makin semangat. Kalau sepakat sama saya, tolong bagikan videonya bisa ditonton banyak orang dan jadi benefit buat pengetahuan bagi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa dengerin Sinyal Prakata yang lain. Selamat malam, selamat hari gini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.